Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Falon dengan NIM 231011631015. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Wahyu Chandra Dewi, MPD. Jadi, langsung saja ke videonya. Baik, pertama ada Pujangga Baru. Pada mulanya, Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang avant-garde yang diterbitkan dari bulan Juli 1933 hingga Februari 1942. Majalah ini didirikan oleh Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Sabana selama masa terbitannya. Majalah itu mencakup ruang gerak yang semakin luas dan lebih banyak memuat tulisan berbau politik setelah Kekaisaran Jepang menduduki Nusantara pada 1942. Majalah ini pun tidak dapat diterbitkan karena pemerintah pendudukan Jepang melarang. Suatu majalah lain dengan judul Pujangga Baru diterbitkan dari tahun 1948 sampai 1954. Selama 9 tahun terbit, Pujangga Baru menerbitkan 90 edisi yang memuat lebih dari 300 puisi, 5 buah drama, 3 buah antologi puisi, sebuah novel, berbagai esai, dan berbagai cerpen. Biarpun sebagai karya sastra dimuatnya sudah terlupakan, tema dan gaya tulis yang menonjol dalam periode 1933 sampai 1942 membuat zaman itu disebut Angkatan Pujangga Baru atau periode Pujangga Baru dalam periodisasi sastra Indonesia. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Majalah Pujangga Baru hadir untuk dijadikan wadah para penulis untuk menyumbangkan karya sastra dan kebudayaannya. Adapun beberapa sastrawan termasuk dalam angkatan Pujangga Baru, diantaranya yaitu Ali Hamsi, J. Eta Tengkeng, Selasih, Mozasa, Sultan Takdir Ali Sabana, Sanusi Pane, dan Armin Pane. Karya Pujangga Baru memiliki ciri khas, yaitu puisi jenis balada mulai ditinggalkan pada periode ini dan digantikan dengan jenis soneta. Kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah, persajakan juga dijadikan sarana kepuitisan utama. Selanjutnya ada sastra periode 45. Angkatan 45 adalah sebuah gerakan Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada 1945. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Chairil Anwar karena Chairil Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberi nama pada periode ini adalah Rosahin Anwar. Karya yang lahir dari angkatan ini sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Angkatan 45 dilatari dengan penjajahan bangsa Jepang yang terkenal sangat keji. Nama Angkatan 45 baru diberikan pada tahun 1949 oleh Rosahin Anwar. Meski begitu, tidak disetujui banyak sastrawan. Keberatan itu karena nama itu kurang pantas ditunjukkan pula kepada para pengarang yang terkenal berbeda dengan para pelopor kemerdekaan yang diberi predikat sebelumnya sebagai 45. Ada 4 tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor Angkatan 45 seperti Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifani Apin, dan Idrus. Karya sastra pada periode 45 juga memiliki beberapa ciri-ciri seperti terbuka, pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan angkatan sebelumnya, bercorak isi realis dan naturalis, meninggalkan corak yang romantis. Sastrawan periode ini terlihat menonjol individualismenya, dinamis dan kritis, berani menabrak pakem sastra yang mapan sebelumnya. Penghematan kata dalam karya lebih ekspresif dan spontan serta terlihat sinisme dan sarkasme didominasi puisi, sedangkan bentuk prosa tampak berkurang. Selanjutnya, periode 1966. Nama Angkatan 66 dicetuskan oleh Hans Bagu atau HB Jasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Adanya sosial dan politik dalam sajak-sajak telah menyebabkan HB Jasin memproklamasikan lahirnya Angkatan 66 melalui sebuah tulisannya dalam majalah Horizon 1966. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Pada saat itu, PKI hendak menguasai negara dan berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Situasi seperti itu memberikan ciri kepada karya-karya sastra yang dihasilkan pada periode ini. Di tengah-tengah sajak-sajak, cerpen-cerpen, dan esai-esai yang ditulis oleh pengarang lekra, timbullah perlawanan para pengarang yang ingin membela martabat manusia. Banyak
karya pada masa itu yang merupakan protes sosial dan protes terhadap penginjak-injakan martabat manusia. Melalui tulisannya dalam majalah Horizon, HB Jasin mengatakan bahwa khas pada hasil-hasil kesusastraan 66 ialah protes sosial dan kemudian protes politik. Lebih lanjutnya, ia mengatakan bahwa tiap 15 tahun atau 25 tahun akan timbul generasi baru dan dapatlah diramaikan bahwa tahun 1980 akan datang lagi angkatan lainnya, tahun 2000 dan juga seterusnya. Rahmat Joko Padopo dalam tulisannya dalam Horizon juga menyebut proklamasi HB Jasin itu dengan kesimpulan bahwa Angkatan 66 Sastra Indonesia baru suatu kemungkinan, sedangkan nama Angkatan 66 dielakkan oleh Satriagara, Hurlip, Suprabo, dan Arif Budiman. Mereka lebih menyukai nama Angkatan Manifest atau Angkatan Kebudayaan. Pada masanya, karya sastra berupa novel, cerpen, dan drama kurang mendapat perhatian, bahkan sering menimbulkan kesalahpahaman sejak tahun 1966. Terbit majalah Horizon yang dipimpin oleh Mokhtar Lubis, HB Jasin, Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, Arif Budiman, dan lain-lain. Kemudian mulai akhir 1967, majalah sastra pun dihidupkan kembali dengan pimpinan redaksi dari HB Jasin. Karya sastra pada periode 66 memiliki gaya bahasanya sendiri. Pada masanya, Angkatan 66 banyak menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menentang komunisme, bahkan ikut menumbangkan Orde Lama bersama Orde Baru yang saat itu dikomandani oleh Jenderal Soeharto. Pada angkatan ini, para sastrawan terobsesi menjadi Pancasialis sejati. Karya sastra pada periode 66 tentu juga memiliki ciri-cirinya tersendiri, seperti berisi pergolakan, bercorak perjuangan anti tirani, pembelaan terhadap Pancasila, berisi protes sosial politik, menegakkan keadilan dan pergerakan, bercorak membela keadilan, mencintai nusa, bangsa negara dan persatuan, serta berontak terhadap ketidakadilan. Dan ada beberapa tokoh penting dalam periode sastra Angkatan 66 seperti Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, Sainil KM, Abdul Hadi WM, Budiman S. Hartojo. Selanjutnya, periode 80-an. Berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1980, karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra Angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari, serta menghadirkan tokoh utama yang perempuan. Beberapa tokoh terkenal sastra Angkatan 80-an meliputi Hilman Wahariwijaya, Margati, N. Hadini, Mira Wijaja, dan Ahmadun Yosi Herfanda. Karya sastra Angkatan 80-an memiliki beberapa kelebihan seperti memiliki wawasan estetik yang luas, bertema tentang roman percintaan, dan kisah kehidupan ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi dan menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastranya. Sastra Angkatan 80-an juga berkembang pesat dalam karya sastra film dan karya sastra. Beberapa sastra terkenal dari Angkatan 80-an meliputi Pada Sebuah Kapal 1972, La Barca 1975, dan Namaku Hiroko 1977. Periode sastra tahun 2000. Pada tahun 1988, Angkatan Reformasi dimulai atau pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang Angkatan Reformasi ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul seperti novel, cerpen, dan antologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta meramaikan sajak-sajak sosial politik pada masa itu. Sastrawan pada Angkatan Reformasi mempertimbangkan keadaan sosial politik yang terjadi pada akhir tahun 1990. Setelah adanya wacana tentang lahirnya sastrawan Angkatan Reformasi, namun tidak berhasil dibenarkan karena tidak memiliki pembicara. Dan pada tahun 2002, Khori Layun Rampan melempar wacana tentang lahirnya sastrawan Angkatan 2000. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya Sastra Angkatan 2000 yang disebut juga Sastra Mutakhir. Kemudian diterbitkannya buku tentang sastrawan Angkatan 2000 pada tahun 2002 oleh Gramedia di Jakarta. Sekitar 100 penyair dan kritikus sastra yang diikut sertakan Khori Layun Rampan ke dalam Angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an. Pada awal tahun 2000-an terdapat fenomena menarik dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang disebut sastrawangi. Munculnya sastrawangi yang kontroversial ini rupanya dipicu oleh terbitnya sebuah karya sastra fiksi berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda. Selain munculnya sastrawangi,
Selain munculnya sastrawangi, ada pula fenomena lain yang tampaknya mulai muncul di dunia fiksi Indonesia belakangan ini, yaitu munculnya ikon-ikon teknologi informasi terkini seperti internet dan gawai, yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam bentuk makna dari sebuah karya sastra. Berikut beberapa sastrawan yang terlibat pada masa periode sastra 2000-an. Ada Ahmad Fuadi, Andrea Hirata, Habibur Rahman El Shirazi, Dewi Lestari, Ayu Utami, Raudal Tanjung Banua, dan Terelie. Karya sastra pada periode 2000-an tentunya memiliki karakteristik tersendiri, yaitu menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif atau makna yang mempunyai hubungan atau ikatan. Banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial budaya, politik, atau lingkungan. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret. Kritik sosial sering muncul lebih keras, penggunaan estetika baru, munculnya cyber sastra di internet, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, dan karya yang cenderung vulgar. Materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial, masyarakat, budaya, dan etnis, melainkan juga religi. Contohnya sajak-sajak yang ditulis oleh Ahmadun Yosi Herfanda yang sajak-sajak keagamaannya mencerminkan nuansa religius yang khusyuk. Seperti puisi karyanya yang berjudul Sembahyang Berumputan. Puisi-puisi yang religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret dan penggunaan sosial media sebagai sarana dalam mereka berkarya. Selanjutnya, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah sastra Indonesia. Kita mulai dari didirikannya Balai Pustaka. Berdirinya penerbit Balai Pustaka ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Commissie voor de Inlandse School en Volkskultuur. Pada tahun 1917 diubah namanya menjadi Kantor voor de Volkskultuur yang kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Latar belakang didirikannya penerbit ini ialah adanya kekhawatiran dari pihak pemerintah jajahan. Mereka mengkhawatirkan terjadinya ronggoran terhadap kekuasaan pemerintah yang disebabkan oleh mulai bermunculnya bacaan-bacaan hasil penerbitan yang diusahakan oleh kalangan swasta. Sekalipun didirikan mulai tahun 1908 serta kemudian diperluas pada tahun 1947, pekerjaan Balai Pustaka sebenarnya baru produktif sesudah tahun 1980-an. Selain menerbitkan cerita-cerita rakyat, Balai Pustaka juga menerbitkan karangan berbentuk novel. Pada periode ini muncul sederetan nama pengarang beserta hasil-hasil karya ciptanya. Atas kenyataan itu pula, maka beberapa orang ahli sastra berpendapat bahwa sastra Indonesia baru modern dimulai pada tahun 1980-an. Majalah Pujangga Baru. Pada tahun 1933 mulai diterbitkannya majalah Pujangga Baru. Namun, tahun 1942 dihentikan penerbitannya karena dilarang oleh pemerintah pendudukan Jepang. Tahun 1949 diterbitkan kembali sampai tahun 1953. Pujangga Baru mula-mula terbit dengan semboyan majalah kesusastraan dan bahasa serta kebudayaan umum. Namun mulai tahun 1936 diubah lagi menjadi pembawa semangat baru dalam kesusastraan, seni, kebudayaan, dan sosial masyarakat umum. Mulai tahun 1953 diubah lagi menjadi pembimbing semangat baru yang dinamis untuk membentuk kebudayaan persatuan Indonesia. Perubahan bunyi moto dan semboyan itu mencerminkan terjadinya perluasan sekaligus penajaman dalam merumuskan cita-cita orang-orang yang berhimpun dalam Pujangga Baru. Selanjutnya, periode 45. Rosidi pada 1973 dengan cara berbeda menyepakati bahwa orientasi budaya Chairil Anwar dan Angkatan 45 adalah sastra dan budaya barat. Orientasi budaya mengarah ke barat dalam perspektif ini adalah sesuatu yang tak terelakkan. Agus R. Sarjono pada tahun 1997 lebih jauh beranggapan bahwa para sastrawan Angkatan 45 tampil sebagai pelopor sastra Indonesia modern dengan sejumlah dilema budaya. Nyaris semua sastrawan Angkatan 45 adalah didikan Belanda. Ketika Belanda sebagai guru rohani itu dikalahkan dalam revolusi dan berhasil diusir pergi, sastrawan Angkatan 45 bisa dikatakan tidak lagi mempunyai sandaran rohani. Mereka tidak mau harus berdiakri atau berdiri di atas kaki sendiri sebagaimana ungkapan-ungkapan Bung Karno. Angkatan 66. Pada awalnya bernama Angkatan 50 yang dikemukakan pertama kali oleh Rendra dan kawan-kawan dari Yogyakarta.
pada akhir 1953. Rendra dan kawan-kawan memberi nama Angkatan 50 bagi para sastrawan yang mulai menulis pada tahun 50-an. Namun Angkatan 50 sebagaimana dikemukakan pertama kali oleh Rendra tidaklah populer dan kemudian dilupakan. Pada Agustus 1960, Adjip Rosidi mengajukan makalah berjudul Sumbangan Terbaru Indonesia kepada Perkembangan Kesusastraan Indonesia. Makalah ini kemudian terbit dalam buku Adjip Rosidi, Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir? Pada tahun 1964. Adjip mengumumkan lahirnya angkatan terbaru yang menurut Adjip berbeda kecenderungannya dari angkatan 45. Makalah Adjip tersebut kemudian dibantah keras oleh H.B. Jassin yang belakangan mengumumkan lahirnya angkatan 66 dalam sastra. Rumusan Adjip inilah yang memberi angin segar dan penguatan terhadap angkatan 50 yang diproklamasikan oleh Rendra. Dengan begitu, nama angkatan terbaru yang dikemukakan oleh Adjip Rosidi berangsur dilupakan dan nama angkatan 50 lah yang kemudian lebih populer dan hidup. Namun dengan ciri sebagaimana dirumuskan Adjip mengenal angkatan terbaru dilihat dari segi ini, angkatan 50 identik dengan angkatan terbaru. Selanjutnya, fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di koran. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70 dan 80-an. Kehadiran sastra koran telah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-ide imajinya. Hal itu tentunya didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Pada umumnya, mereka menyadari betul bahwa sebuah karya sastra akan bermakna jika tidak mendapat apresiasi masyarakat. Sebagus dan sehebat apapun karya sastra itu, jika tidak dipublikasikan, tidak ada artinya. Sastra perempuan. Dalam sastra, perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama. Di dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian, baik dalam puisi, cerpen, novel, maupun lainnya. Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini, membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya menjadikan perempuan Indonesia mulai menggeliat. Hal itu pun merebak ke sendi-sendi kehidupan yang lain. Sastra salah satu contohnya. Berikut beberapa sastrawan perempuan yang mungkin kalian kenal. Ada Ayu Utami, dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan. Novel pertama yang ditulisnya adalah Saman pada tahun 1998. Dari karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra. Selanjutnya ada Dewi Lestari. Dengan Supernova adalah novelnya pertama dengan spirit penelusuran terhadap spiritualitas dan sains. Hingga saat ini, Di Lestari telah menulis lebih dari 10 judul buku. Lalu, Jenar Maesa Ayu. Salah satu ciri karyanya adalah temanya dunia perempuan dan seksualitas. Karya pertamanya adalah cerpen Lintah pada tahun 2002. Selanjutnya, sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari yang sering digunakan para remaja. Karya ini sering juga disebut sebagai karya pop. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami karena menyampaikan jalan cerita semata, sehingga yang terlihat hanya masalah itu-itu saja. Sastra populer tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan populer, karena sastra populer terlahir dengan rasa semangat kebudayaan yang populer. Salah satu karya sastra populer yang banyak disukai dan dinikmati oleh masyarakat adalah novel Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan karya sastra pertama dari Andrea Hirata. Berikut contoh karya sastra populer dari Indonesia. Ada Siti Nurbaya, karya Mara Rusli yang terbit pada tahun 1922, roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Hamka tahun 1938, novel berjudul Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata, puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia oleh Taufik Ismail, puisi Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono, dan novel Ayat-Ayat Cinta oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.